Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi kelas 11 SMK 1 Bondowoso. Hari ini saya akan mencoba membuat yang namanya pembahasan soal PTS PKN yang saya ambil dari Google Drive yang kemarin saya buat, Google Form kemarin yang saya buat. Saya akan coba membahas secara garis besar, tidak secara detail gitu ya, secara garis besar. Mudah-mudahan pembahasan ini bisa kalian tonton, bisa kalian lihat, dan bisa bermanfaat bagi kita gitu ya, bisa kalian lihat dan bisa bermanfaat bagi kita. Oke, pembahasannya kita mulai saja. Ini ada Google Drive yang saya tampilkan kemarin. Soal ini sudah ada 524 jawaban ya, sudah ada 524 jawaban, dan kalau kita lihat hasilnya bagus. Kalian luar biasa, kalian meskipun prakerin tapi dalam menjawab soal kalian luar biasa ya. Mudah-mudahan ketika kalian menjawab soal penuh dengan renungan, jadi soal itu bisa masuk. Oke, di sini ada rata-rata menjawab soal sudah nilainya 86,38, sangat bagus sekali. Nilai medianya 90 dari 100 poin, rata-rata sudah nilainya 90, luar biasa gitu ya, keren ya, keren sekali. Nah, kemudian di sini kalau kita lihat diagram nilainya, rentangnya sudah ya rata-rata sudah di atas KKM lah ya. Ini 80 paling banyak, 80 dan 100 pun paling tinggi, sekitar ada 150 siswa yang dapat nilai 100 ya. Ini luar biasa sekali, sangat hebat kalian gitu ya. Mudah-mudahan ini nilai asli gitu ya. Mudah-mudahan ini nilai asli. Oke, kita cek soal nomor 1. Di sini kalau kita cek soal nomor 1, ini seperangkat cara atau kebijakan yang dilakukan oleh suatu negara untuk mengadakan hubungan dengan negara lain ya, demi tercapai tujuan negara serta kepentingan nasional. Ini disebut sebagai, jawabannya benar, politik luar negeri ya. Ini jawabannya benar, dan jawaban benar ini sudah ada sekitar 94,5%, ada 495 orang benar ya. Mungkin ini soal cukup mudah ya, karena di sini kata kuncinya seperangkat cara kebijakan yang dilakukan oleh suatu negara untuk mengadakan hubungan dengan negara lain dengan tujuan untuk tercapainya negara itu ya. Berarti kan politik luar negeri ya. Jadi ketika negara itu mengadakan hubungan dengan negara lain demi tercapainya suatu tujuan negara, itu namanya politik luar negeri. Dan kita tahu politik luar negeri setiap negara beda-beda ya. Jadi kita tahu politik luar negeri setiap negara beda-beda. Kalau kita cek politik luar negeri Indonesia, itu adalah politik luar negeri bebas aktif ya. Kalau kita cek politik luar negeri Indonesia, itu adalah politik luar negeri bebas aktif yang sampai detik ini politik Indonesia tetap politik luar negeri bebas aktif ya. Jadi nomor 1 oke, jawabannya luar biasa benar. Kita cek soal nomor 2 ya, gerakan non blok ya. Ini kata kuncinya sudah gerakan non blok, dan rata-rata ada 410 siswa jawabannya benar gitu ya. Ini betul tidak memihak blok kapitalis dan blok komunis. Gerakan non blok ini dicanangkan oleh Presiden Soekarno pada waktu itu dengan tujuan Indonesia tidak memihak perang dingin ya. Perang dingin itu perang ideologi di mana antara blok kapitalis dengan blok komunis. Blok kapitalis blok kanan, blok komunis blok kiri berperang dalam konteks ideologi, dan di situ Indonesia tidak memihak kedua negara yang sedang berperang ya. Indonesia tidak memihak kedua negara yang sedang berperang. Indonesia netral posisinya gitu. Dan jawabannya semua rata-rata benar ya. Dan jawabannya semua rata-rata benar. Terus soal pembahasan soal nomor 3, cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai dirinya gitu ya. Wawasan Nusantara, di sini juga sudah 480 siswa menjawab benar wawasan Nusantara. Dan jawabannya memang wawasan Nusantara, kan di sini cara pandang setiap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya. Memang jawabannya wawasan Nusantara. Kita artinya di sini cara pandang itu kita melihat negara ini gimana. Nah, berarti kan kita punya pengetahuan tentang suatu negara. Berarti itu kan wawasan. Kita melihat Indonesia seperti apa, suku, etnis. Nah, Nusantara. Nah, kalau kita punya wawasan Nusantara yang kuat, maka nasionalisme kita otomatis kuat gitu kira-kira. Oke.
Lanjutnya, nah ini bicara masalah waktu kerja ya. Oke. Dalam pasal 77 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Oh, mohon maaf, ini kita ralat ya. Di sini bukan dalam Undang-Undang ini nomor 13 tahun 2003 ya. Ini kita ralat ya. Sini yang benar itu Undang-Undang nomor 13 tahun 2003. Oke, saya ulangi. Untuk soal ini, mohon maaf kemarin saya salah ketik. Yang benar itu adalah Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang tenaga kerja di Indonesia gitu ya. Yang benar gitu ya. Jadi dalam pasal 77, nah ini di sini jawabannya benar. Kalau 7 jam 1 hari 40. Nah, di situ sudah jelas ya. Dan ini jawabannya benar ya. Kalian bisa cek lah. Kalian bisa buka Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang waktu kerja ya. Jadi ada yang kerjanya 7 hari 40 jam, ada yang kerjanya 6 hari. Jadi kalau ada kerjanya Senin sampai Sabtu, ada yang kerjanya Senin sampai Jumat, itu diperbolehkan dalam Undang-Undang Tenaga Kerja. Gak ada masalah gitu ya. Jadi undang-undangnya nanti kalian bisa baca sendiri, Undang-Undang 13 tahun 2003. Atau ini saya ralat, mohon maaf. Saya tekankan Undang-Undang nomor 13 tahun 2003. Oke ya. Nah, di sini bahwa keutuhan nilai nasional segala kekayaan merupakan satu kesatuan wadah ruang kesatuan mitra seluruh bangsa Indonesia, modal bangsa kepulauan Nusantara, yaitu asas apa? Betul, politik di sini. Karena di sini sudah menjadi kesatuan wilayah, berarti di sini hubungannya dengan kekuasaan. Di sini juga ada kata wadah, ruang hidup serta modal milik bersama bangsa. Nah, berarti di sini politik. Karena di sini juga benar ada 457 orang, jawabannya benar. Luar biasa kalian gitu ya. Luar biasa sekali. Terus di sini juga ada pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Nah, ini akhirnya apa terjadi? Melemahnya nilai budaya bangsa, karena di sini ada kata pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Jadi kita cenderung westernisasi ya. Kalau sudah westernisasi maka budaya kita akan tergerus. Maka jawabannya itu adalah melemahnya nilai budaya bangsa gitu kira-kira. Oke. Terus selanjutnya di sini keberagaman bangsa Indonesia menjadi aset yang tidak dimiliki oleh bangsa lain. Namun hal ini bukan potensi ancaman bagi terhadap persatuan dan kesatuan. Nah, ancamannya di situ apa kira-kira? Keberagaman bangsa Indonesia menjadi aset yang tidak dimiliki bangsa lain. Namun hal itu menjadi ancaman, yaitu luar biasa ini jawabannya, yaitu jawabannya model adalah kesenjangan ekonomi. Ya, kesenjangan ekonomi itu nanti berpotensi kepada kemiskinan, itu ancamannya. Kalau sudah kemiskinan di negara kita tinggi, maka akan terjadi kriminalitas. Di situ yang mengancam terhadap persatuan dan kesatuan gitu ya. Kalau sudah kriminalitas, pengangguran, maka akan timbul hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, fungsi jaminan sosial. Nah, ini undang-undangnya benar, Undang-Undang Nomor 3 tahun 92 ini benar undang-undangnya. Fungsi jaminan sosial memberikan perlindungan dasar dan untuk memenuhi kebutuhan minim bagi tenaga kerja. Ini benar, memang sudah keren untuk kalian. Jadi jaminan sosial fungsinya ini, dan ini memang harus diberikan. Kalau ini tidak diberikan, maka nanti akan melanggar Undang-Undang Nomor 3 tahun 92 dan ditambah Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003. Oke, ini salah satu ancaman di bidang sosial budaya. Nah, ini munculnya westernisasi. Westernisasi ini perilaku kebarat-baratan yang sekarang sudah mulai terjadi ya, karena memang kita cenderung ke barat-baratan. Ini keren sekali, kalian jawabannya hebat. Ada 451 orang ya. Kalau kita cek di sini kalian sudah jawabannya benar semua ya. Tapi kalau kita cek kalian jawabannya benar semua di sini ya. Mungkin ada terus ini salah satu peran kebijakan politik luar negeri bebas aktif, ikut menyelesaikan perselisihan negara yang sedang bersengketa ya. Ikut menyelesaikan perselisihan negara sedang bersengketa. Tapi di sini yang dimaksud konteks ikut menyelesaikan sih tidak ikut dalam konteks perang ya anak-anak. Di sini ikut menyelesaikan perselisihan negara yang sedang bersengketa itu dalam jalur diplomasi, perundingan. Biasanya Indonesia itu melalui PBB, tidak ikut memutuskan sendiri. Itu tidak boleh gitu ya. Biasanya melalui PBB gitu ya. Kita ulangi, di sini ikut menyelesaikan perselisihan negara yang sedang bersengketa itu bukan ikut perang, tapi menyelesaikan dalam konteks PBB ya.